Halo brother, yes, akhirnya iOS yang banyak dinanti udah rilis beberapa hari lalu. Sorry aku agak telat buat review karena kondisi body yang gak terlalu fit kemarin. Oke, di XR aku ini size update-nya 900 MB-an dan kalau kamu update dari versi beta bisa sekitar 4-5 GB-an untuk iPhone XR. Dan tiap iPhone itu beda-beda ya size update-nya. Biasanya iPhone yang lebih baru lebih gede juga size update-nya. Sementara buat build number-nya di iOS 16.1 ini adalah 20B82. Di video kali ini aku coba rangkum poin-poin penting untuk iOS 16.1 ini. Yang pertama itu tentu adalah yang paling ditunggu oleh banyak user iPhone XR, iPhone 11 dan iPhone mini series yang udah bisa pakai fitur baterai percentage nih kali ini. Hore, akhirnya nggak dianaktirikan sama si Apple nih. Selamat ya. Selain itu, grafis baterainya juga sekarang udah ngikutin aktual kapasitas dari baterainya, jadi ikut berkurang kalau baterainya itu berkurang. Dimana sebelumnya aku juga pernah kritik untuk grafis baterainya di iOS 16.0 itu karena grafisnya berasa kurang dinamis dan kelihatan kaku. Fitur baru lainnya yang ada di baterai adalah Clean Energy Charging. Namun nggak semua region kebagian fitur ini, cuma di region tertentu aja. Fitur ini bertujuan untuk mengurangi jejak karbon yang dikeluarkan perangkat iPhone. Tentu tujuannya adalah untuk memperpanjang usia baterai. Lalu ada juga fitur Share Photo Library. Fitur ini di iOS 16 kemarin belum bisa dioptimalkan, tapi kali ini di iOS 16.1 kamu udah bisa menikmati fitur ini dengan mudah banget. Kalau kamu mau share foto library ke user lain, kamu tinggal add participant aja dan kamu bisa masukin Apple ID teman kamu atau bisa juga dengan akun iMessage-nya. Akun iMessage itu biasanya pakai nomor handphone ya. Habis itu tinggal kamu kirim lewat iMessage aja link invitation-nya. Nanti bakal diterima di akun tujuan dan tinggal klik aja buat mulai share foto dan videonya. Selain itu kamu juga bisa langsung sharing file waktu kamu ambil foto atau video. Sebelum motret kamu tinggal klik icon sharing di bagian atas ini buat aktifinnya. Nanti foto hasil jepretan kamu itu langsung otomatis bakal ke share. Pada foto library kamu juga bisa milih secara manual foto mana aja yang akan kamu share. Kamu tinggal pilih fotonya dulu, klik icon di pojok kanan ini dan pilih move to share library. Foto atau video yang kamu share juga bisa kamu lihat ada tandanya di sini yang dinamain share library badge. Jadi kelihatan ya file mana aja yang kamu share kalau kamu aktifin share library badge-nya. Di foto library ini juga kamu bisa custom tampilannya apakah kamu mau nampilin personal library aja, mau nampilin share library aja, atau mau nampilin semuanya. Kamu dikasih keleluasaan buat itu. Dan ini asik banget sih. Apalagi buat kamu yang udah punya pacar nggak usah pakai kirim-kirim lewat airdrop lagi buat share foto berduaannya. Bisa langsung share aja pakai fitur share foto library, asik banget. Buat yang jomblo, jangan sedih karena kamu juga masih bisa pakai fitur ini buat sharing ke teman dan keluarga kamu kok. Oke, kita lanjut. Di iOS 16.1 ini juga udah ada fitur live activities, udah bisa berjalan dengan optimal, termasuk buat aplikasi third party udah dikasih akses sama Apple. Tapi sebelum itu jangan lupa aktifin dulu fiturnya, kamu masuk ke menu setting, pilih Face ID dan passcode, lalu aktifin di bagian live activities-nya. Fitur live activities ini bakal sangat berguna banget sih khususnya buat aku pribadi. Misalkan aku pribadi nih seneng banget liatin live score dari sepak bola. Dengan fitur live activities ini tentu bakal ngebantu aku untuk ngeliat skor-skor terupdate yang lagi berjalan. Mantep banget. Buat kamu yang pakai iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max juga ada fitur tambahan khusus pada Dynamic Island-nya nih. Waktu ada apps yang live activities-nya aktif atau berjalan itu bakal muncul outline di bagian Dynamic Island-nya. Kalau background layarnya itu hitam tentunya. Tujuannya buat nandain area Dynamic Island biar kita nggak salah tap area. Tapi outline ini bagi sebagian orang malah jadi sebuah pemandangan yang dinilai mengganggu. Kalau menurut kamu gimana nih? Selain itu juga di mode reachability, user tetap bisa operate si Dynamic Island-nya dimana di iOS versi sebelumnya itu belum bisa. Fitur baru lainnya yang nggak kalah keren dari iOS 16.1 ini adalah iPhone kita udah bisa dijadiin webcam. Tentu dengan kombinasi macOS Ventura. Jadi kamu yang kesehariannya menggunakan MacBook atau komputer Mac lainnya yang udah bisa pakai macOS Ventura, kamu bisa memaksimalkan iPhone kamu buat dijadiin webcam waktu kamu melakukan video conference. Mikrofonnya juga bahkan bisa pakai input dari iPhone loh. Buat aku fitur ini bakal sangat berguna banget. Biar iPhone kamu bisa dijadiin webcam, jangan lupa kamu aktifin dulu aksesnya di iPhone kamu.
Masuk ke setting, pilih general, lalu masuk ke AirPlay and handoff, dan aktifin continuity kameranya. Pembaruan lainnya yang terjadi di iOS 16.1 adalah setup wallpapernya jadi lebih gampang dan lebih praktis. Baik kita melakukan setup lewat lock screen atau kita melakukan setup lewat menu setting. Kalau sebelumnya kita harus men-setup itu satu-satu, setup dulu lock screen, lalu kita men-setup home screen. Kalau sekarang kita udah bisa dikasih keleluasaan mau memilih setup home screen atau lock screen. Tampilannya juga udah berubah jadi kayak gini. Lebih enak, lebih praktis, dan lebih simpel. Lalu buat kamu yang punya AirPods Pro generasi kedua, sekarang AirPods Pro generasi kedua itu udah support adaptive transparency. Tapi sayangnya fitur ini hanya bisa dinikmati untuk pengguna AirPods Pro generasi kedua. Untuk AirPods Pro generasi pertama, fitur ini belum tersedia di iOS 16. Buat kamu yang belum tahu, fungsi dari adaptive transparency adalah kurang lebih kayak noise cancelling. Jadi mengisolasi noise-noise yang ada di sekitar kita, sehingga kualitas suara yang dihasilkan bakal lebih clean dan lebih jelas. Update lainnya adalah terkait konektivitas. Apple juga melakukan update modem firmware untuk memperbaiki bugs-bugs yang terkait dengan konektivitas, kayak sinyal, airdrops, Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya. Sehingga di iOS 16.1 ini diharapkan bisa memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih stabil. Aplikasi App Store juga kebagian update, di mana sekarang tampilannya atau interface-nya waktu kita mau install aplikasi baru yang belum pernah kita install di iPhone kita jadi kayak gini. Sekarang lebih baru aja tampilannya, walaupun nggak begitu pengaruh secara performa dan secara yang lainnya. Selain itu, App Store juga punya yang namanya fitur in-apps content. Fitur ini berfungsi untuk melakukan download apps in the background. Jadi biasanya kalau kita nge-download game ada beberapa modul yang harus kita download lagi. Secara otomatis nanti dengan fitur ini nggak perlu kita masuk aplikasinya. Otomatis modul-modul yang belum terdownload sebelumnya itu bisa di-download tanpa harus membuka aplikasinya. Jadi ini bakal membantu kita banget dalam mendownload aplikasi-aplikasi tertentu yang membutuhkan tambahan-tambahan data atau tambahan-tambahan modul yang harus kita download saat aplikasi itu udah terinstall. Hal menarik lainnya adalah di aplikasi fitness. Kalau sebelumnya kita untuk mengaktifkan fitur ini harus pakai Apple Watch, kali ini tanpa Apple Watch pun fitness ini bisa kita gunain untuk melakukan aktivitas olahraga kita. Jadi kalau kamu punyanya iPhone dan nggak punya Apple Watch, kamu bisa memakai fitur ini dengan optimal di iOS 16.1. Pembaruan lainnya ada di menu screenshot. Kalau sebelumnya ketika kita melakukan screenshot dan akan meng-save atau mendelete file screenshotnya itu, menu screenshotnya itu ada di bagian tengah bawah. Kali ini udah dilakukan sebuah inovasi baru yang lebih simple, lebih minimalis dengan memposisikan di bagian pojok atas dan ukurannya juga lebih kecil. Ini lebih enak sih kelihatannya. Sementara itu di aplikasi Shortcut ada sebuah fitur baru yang namanya Get Current Focus. Selain itu juga ada icon-icon yang fresh yang baru di Shortcut ini. Jadi kita bisa mengkustomisasi sesuai dengan maunya kita gimana. Fitur lainnya di iOS 16.1 ini adalah aplikasi wallet yang sebelumnya di home screen itu udah nggak bisa kita apa-apain, nggak bisa kita hapus atau nggak bisa kita delete. Kali ini diberi kesempatan untuk bisa menghapus kalau kamu memang udah nggak butuh atau nggak kepake aplikasi wallet ini, kamu bisa menghapusnya dengan mudah. Kamu tinggal tekan aja di home-nya lalu pilih delete aplikasi. Lalu untuk Apple Music ini beberapa kali pembaruan di versi betanya akhirnya udah berasa lebih smooth dan lebih enak lagi. Khususnya buat animasi art bannernya ini sekarang udah lebih enak, terlihat lebih fluid, lebih smooth, dan lebih enak dipandang. Fungsi-fungsi buttonnya juga udah berjalan dengan baik dan semestinya. Jadi ini cukup lancar banget dan udah bisa kamu nikmatin dengan maksimal. Nah sekarang gimana nih daya tahan baterainya di iPhone XR punyaku ini? Dengan baterai hot sekitar 79%-an, untuk pemakaian sehari-hari bisa ngecas 1-2 kali, dimana screen on time-nya bisa dapat sekitar 4 jam. Jadi masih terbilang cukup awet, cukup normal, namun beberapa kali dalam proses pengecasan itu agak sedikit panas bodinya. Entah apakah masih penyesuaian atau memang ada bugs di sistemnya. Kita akan coba lihat beberapa hari ke depan. Dan untuk performance-nya sendiri, kayak biasa kita tes pakai Geekbench. Untuk single core-nya dapat poin 1128, sementara untuk multicore-nya cuma dapat poin 2307 aja. Sementara untuk performance dari GPU-nya dapat skor 4833. Skor yang masih terbilang cukup baik lah dan masih cukup untuk menghandle kegiatan sehari-hari kayak sosmed, bermain game casual, dan yang lainnya. Nah, lalu banyak banget muncul pertanyaan, apakah aku aman update ke iOS 16.1? Baik dari iOS 15 maupun dari iOS 16.0. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar yang mirip-mirip demikian.
Jawabannya sebenarnya aman-aman aja, asalkan handphone kamu adalah handphone yang resmi dan belum ada part yang diganti atau semuanya masih original. Kemungkinan besar itu aman. Adapun beberapa bugs yang terjadi kayak sinyal hilang itu bukan salah dari iOS-nya. Lebih kepada handphone yang memang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga emailnya tidak terdaftar secara resmi di Kominfo. Akhirnya sistem yang ada di Kominfo ngebaca email kita belum terdaftar, akhirnya otomatis di cleansing atau tidak diizinkan untuk mengakses sinyal yang tersedia. Jadi memang paling aman untuk saat ini kamu beli aja handphone yang resmi, baik resmi dari Inter maupun resmi yang masuk Indonesia. Yang penting resmi. Konteks resmi adalah yang membayar pajak pada negara. Tapi uniknya di beberapa kasus ada juga yang membeli resmi dari Digimap atau dari iBox tetap terkena blokir atau hilang sinyal. Ini merupakan sebuah kesalahan sistem yang terjadi di Kominfo. Menurut beberapa informasi yang aku baca di beberapa artikel, alat pendeteksi emailnya itu kadang memang error dan ada beberapa bugs atau kesalahan-kesalahan yang kecil yang terjadi. Jika kamu merupakan handphone yang resmi yang kamu beli dari iBox, Digimap, iStory, dan yang lainnya, kamu bisa mengajukan komplain ke toko tempat di mana kamu beli. Nanti mereka akan membantu kamu untuk mendaftarkan kembali ke Kominfo. Atau kalau kamu mau juga kamu bisa langsung menghubungi Kominfo lewat Twitter atau lewat Instagram mereka dan memberikan serial number, nomor email, dan data-data lainnya yang diperlukan. Karena dengan membeli resmi, kamu punya hak utuh, hak paten, dan hak mutlak untuk memiliki akses jaringan yang penuh dan tanpa ada interferensi dari manapun. Lain cerita kalau kamu memang handphonenya beli BM atau black market atau ilegal. Kalau kamu komplain ke Kominfo, yang ada malah diketawain. Dan mungkin di sini ada pegawai pemerintah atau mungkin ada akses ke pemerintah untuk disampaikan. Tolong bikin aturan dan peraturan yang jauh lebih jelas, lebih clear, lebih enak lagi supaya tidak merepotkan mereka-mereka yang sudah membeli resmi dan resmi membayar pajak. Nah, gimana nih pengalaman kamu dengan iOS 16.1 ini? Aku minta tolong ceritain pengalaman-pengalaman kamu di kolom komentar karena aku nggak punya semua varian iPhone. Karena bisa jadi informasi yang akan kamu berikan di kolom komentar memberikan manfaat dan pengetahuan lain untuk aku dan untuk subscriber yang lain. Itu aja informasi yang bisa aku share. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.